Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rita Fitrianingsih, Suciana Solihah, Alivia Rahmawati, dan Ika Winda. Nah, di sini kita akan membahas mengenai objek dan tujuan dakwah. Topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama, definisi objek dakwah meliputi pengertian objek dakwah ditinjau dari berbagai aspeknya. Yang kedua, hakikat objek dakwah meliputi hakikat objek dakwah dan pokok-pokok problematika objek dakwah. Yang ketiga, definisi tujuan dakwah meliputi pengertian tujuan dakwah secara umum dan khusus. Yang terakhir, tahapan tujuan dakwah meliputi tahapan tujuan dakwah itu sendiri. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi objek dakwah. Objek dakwah atau mad'u ialah orang yang menjadi sasaran dakwah. Adapun objek dakwah secara umum adalah semua manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kaffatil linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Isi As-Saba ayat 28. Selanjutnya, objek dakwah secara khusus itu meliputi aspek usia, yaitu anak-anak, remaja, pemuda, dan orang tua. Lalu ada aspek kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu ada aspek agama, yaitu Islam dan kafir atau non-muslim. Yang keempat, aspek sosiologis, yaitu masyarakat terasing, pedesaan, kota kecil dan kota besar, serta masyarakat marginal dari kota besar. Selanjutnya ada aspek struktur kelembagaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu aspek kultur keberagaman, yaitu priayi, abangan, dan santri. Lalu ada aspek ekonomi, yaitu golongan kaya, menengah, dan miskin. Selanjutnya ada aspek mata pencaharian, yaitu petani, peternak, pedagang, nelayan, karyawan, buruh, dan lain sebagainya. Lalu ada aspek khusus, yaitu golongan masyarakat tunasusila, tunanetra, tunarungu, tunawisma, tunakarya, dan narapidana. Yang terakhir ada komunitas masyarakat seniman, baik seni musik, seni lukis, seni bahat, seni rupa, seni tari, artis, aktris, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibahas oleh saudari Rita. Selanjutnya yang kedua ada hakikat objek dakwah. Hakikat objek dakwah dan pokok-pokok problematika objek dakwah. Hakikat objek dakwah. Sasaran dakwah adalah seluruh manusia, yaitu Islam dan kafir. Akan tetapi perlu dipahami bahwa pada hakikatnya yang menjadi sasaran dakwah adalah seluruh aspek permasalahan hidup manusia. Seluruh aspek yang dimaksud mencakup aspek agama, pendidikan, ekonomi, sosial, politik, seni budaya, dan lain-lain. Konteksnya dengan tujuan dakwah. Maka perlu diketahui bahwa tujuan dakwah pada dasarnya adalah membantu setiap orang agar mampu mengadakan perubahan atau mengatasi dan menyelesaikan setiap aspek permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, setiap dai harus memahami aspek persoalan objek dakwah dan menyampaikan materi dakwah yang komunikatif dengan persoalan objek. Di sini juga letak pentingnya peran strategi pengurus atau pengelola pengajian. Pengurus pengajian harus mampu merekam permasalahan masyarakat yang akan didakwahi, yang selanjutnya akan dijadikan dasar untuk menetapkan tema atau materi dakwah yang akan disampaikan oleh dai. Sehingga apa yang disampaikan oleh dai relevan dengan permasalahan objek dakwah. Dengan demikian diharapkan permasalahan objek dakwah bisa diselesaikan atau diatasi dengan tujuan dakwah bisa tercapai. Selanjutnya akan disampaikan oleh
Baik, terima kasih Mbak Rita. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada definisi tujuan dakwah. Meliputi pengertian tujuan dakwah secara umum dan khusus. Tujuan dakwah atau disebut juga dengan al-ahdafu ad-dakwah memiliki dua hal penting yang menjadi dasar pertimbangan untuk menetapkan tujuan dakwah, yaitu yang pertama hakikat objek dakwah. Setiap persoalan hidup manusia mencakup persoalan agama, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Yang kedua yaitu ada hakikat dakwah, di mana mengadakan perubahan yang bersifat normatif dan perubahan yang bersifat holistik. Apabila persoalan hidup manusia sudah bisa diselesaikan atau diatasi, maka terjadilah perubahan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hakikat tujuan dakwah adalah terjadinya perubahan yang bersifat normatif. Nah, pada dasarnya tujuan dakwah sifatnya bertahap dan sangat beragam. Ini terkait dengan heterogenitas objek dakwah dan perbedaan problematik yang dihadapi oleh objek dakwah. Dua faktor tersebutlah yang menjadi dasar penetapan tujuan dakwah. Nah, tujuan dakwah sendiri ada 4, yaitu yang pertama ada tujuan umum, lalu tujuan khusus, yang ketiga contoh tujuan dakwah, dan yang keempat tujuan akhir. Yang pertama yaitu tujuan umum, agar manusia memahami ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran serta Sunnah dan melaksanakan perintah Allah SWT sebagaimana yang diperintahkan, juga menjauhi larangan Allah SWT sebagaimana yang dilarang. Yang kedua yaitu tujuan khusus, mengatasi atau menyelesaikan berbagai aspek persoalan manusia, khusus yang terkait dengan agama. Karena problematika objek dakwah bermacam-macam, maka bermacam-macam pula tujuan dakwah yang ingin dicapai, yaitu sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing objek dakwah. Yang ketiga ada contoh tujuan dakwah atau khusus. Adapun tujuan khusus yang bersifat materi dakwah dan perubahannya adalah yang pertama persoalan objek, yaitu keyakinan tentang ketuhanan yang batil atau orang kafir. Nah, materi ini meliputi ketuhanan yang hak atau agama yang hak. Lalu contoh yang kedua, permasalahan objek. Tidak paham pokok ajaran Islam. Nah, materinya yaitu tentang pokok-pokok ajaran Islam, tujuan dakwah, agar objek paham pokok ajaran Islam dan mau mengamalkannya. Contoh yang ketiga yaitu kepada objek sudah beragama Islam tetapi belum bisa ngaji dan sholat. Maka materi dakwahnya adalah mengajarkan membaca Al-Quran dan mengajarkannya sholat dengan tujuan agar mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik dan bisa sholat sesuai dengan tuntunan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Contoh yang keempat yaitu jika objek sudah bisa sholat tapi abai akan pengalamannya. Maka materi dakwahnya adalah hukum melaksanakan sholat dan akibat buruk bagi orang yang mengabaikan sholat, baik di dunia maupun di akhirat, dan keutamaan serta kebahagiaan bagi orang yang menegakkan sholat, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu contoh yang kelima, yaitu permasalahan objek atau pergaulan muda-mudi secara bebas, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka materi dakwahnya adalah akhlak pergaulan muda-mudi menurut ajaran Islam. Maka tujuan dakwahnya adalah agar muda-mudi paham akhlak pergaulan muda-mudi menurut Islam dan mengamalkan pergaulan muda-mudi dengan cara yang Islami. Nah, yang terakhir yaitu tujuan akhir. Seluruh aktivitas dakwah pada akhirnya untuk menggapai cinta dan ridho Allah SWT dan indikator keridhaan Allah yaitu apabila memahami Islam dengan benar, mengamalkan Islam dengan cara mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dengan ikhlas, atau beribadah semata-mata mengharapkan cinta dan ridho Allah, sehingga berhak mendapatkan cinta Allah dan panggilan sebagai hamba yang diridhoi Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma
bainahum liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 51. Baik, selanjutnya tahapan tujuan dakwah akan dijelaskan oleh Mbak Alivia. Tahapan tujuan dakwah. Tahapan-tahapan tujuan dakwah terdiri atas 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tasis, tahapan yang kedua perubahan, tahapan yang ketiga tahapan pengokohan posisi. Tahapan tasis atau pengasasan meliputi penanaman prinsip dasar Islam dan pendidikan pola pikir Islam. 2. Kepribadian Islami. 3. Pembinaan jamaah Islamiyah. 4. Memulai pergerakan dakwah, baik rahasia maupun terbuka. 5. Menghindari bentrok atau konfrontasi dengan musuh dakwah. Yang terakhir, bersabar menghadapi ujian-ujian dakwah. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan perubahan atau perubahan nilai. Yang pertama, dari jahiliyah menjadi Islam. Kedua, dari syirik menjadi tauhid. Yang ketiga, dari kafir menjadi iman. Yang keempat, dari nifak menjadi istiqomah. Yang kelima, dari maksiat menjadi taat. Dan yang keenam, dari haram menjadi halal. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan pengokohan posisi. Yang pertama, pengokohan basis masyarakat dakwah jamaah. Yang kedua, pengokohan basis tempat perjuangan. Yang ketiga, pengokohan sarana penunjang sampai daulah. Nah, itu tadi tahapan-tahapan tujuan dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Baik, sekian pembahasan dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.